Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini, saya akan melanjutkan diskusi kita mengenai dinamika struktur yang merupakan bahan kajian dari rekayasa gempa, dan kita sedang membahas mengenai Multi Degree of Freedom System, MDOF, dan saya kali ini secara khusus akan memberikan satu contoh soal bagaimana kita membentuk persamaan gerak bangunan dua lantai yang dimodelkan sebagai shear building. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan persamaan momen. Bisa dilihat di video pembelajaran yang ini. Ya, di situ saya jelaskan bahwa persamaan gerak untuk bangunan dua lantai seperti ini secara umum formatnya seperti demikian. Ada matriks massa, matriks damping, dan matriks kekakuan untuk masing-masing perpindahan, kecepatan, dan percepatan di depan masing-masing matriks tersebut. Dan itu di sisi kanannya adalah matriks atau vektor beban luar yang bekerja di masing-masing lantai. Nah, untuk contoh soal kali ini, saya akan membahas kondisi tanpa damping. Jadi, matriks damping ini sementara kita abaikan terlebih dahulu, sehingga persamaan geraknya menjadi lebih sederhana seperti begini, karena nanti ada diskusi tersendiri bagaimana kita membuat matriks damping itu ya. Oke, jadi ini contoh soalnya. Memang parameternya diberikan dalam bentuk simbol di sini. Dalam hal ini ketinggian lantai sama-sama H, ya. H ini bisa kita ambil nilainya tertentu. Nanti juga saya akan memberikan diskusi kalau nilai itu diberikan dalam bentuk angka-angka. Dalam hal ini ketinggiannya sama tinggi, tapi kekakuannya ini disimbolkan di sini adalah modulus elastisitas dan momen inersia penampang kolom di lantai 1 itu 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kekakuan yang ada di lantai 2-nya. Ini bisa diartikan misalkan ukuran kolom di lantai 1 itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran kolom di lantai 2-nya. Saya rasa itu sangat mungkin terjadi ya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang memiliki kekakuan paling besar itu berada di lantai dasar dan kemudian berkurang seiring dengan bertambahnya tinggi bangunan tersebut. Oke, dan di sini masanya berat lantai 1 setelah dibagikan gravitasi itu 2 kali lebih besar dibandingkan dengan lantai di atasnya. Ini juga suatu hal yang sering terjadi di mana berat lantai di posisi atap misalkan itu lebih ringan dibandingkan dengan lantai di bawahnya. Dan ini kondisinya kasus yang akan kita turunkan persamaan geraknya. Dan diasumsikan gaya yang bekerja itu bisa bekerja di lantai 1 dan di lantai 2 masing-masing P1 dan P2 ya. Oke, jadi dari persamaan umum ini kita akan membentuk berapa sih M1 dan M2 di matriks massanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah diberikan informasinya, berarti M1 ini adalah 2M dan M2 adalah M, sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Jadi dengan demikian kita bisa dengan mudah menyusun matriks massa ini, berarti M1-nya 2M dan M2 adalah 1M, atau bisa juga dituliskan demikian, M-nya dikeluarkan karena ini adalah konstanta, bisa saja nanti kita menghitung berat bangunannya, lalu kita masukkan ke sini, koefisiennya 2 dan 1 di sini. Oke, itu matriks massa. Cukup mudah memang untuk mendapatkan matriks massa ini, kita tinggal membagikan berat lantai tersebut dibagikan dengan gravitasi, dapatlah kita massa di masing-masing lantai dan kita dengan mudah mendapatkan matriks massanya seperti begini ya. Oke, kita sekarang lanjut kepada matriks kekakuan. Bagaimana kita menghitung kekakuan setiap lantai? Di video pembelajaran saat saya menjelaskan SDOF, kalian bisa cek di video ini, saya menjelaskan di situ ketika kita membicarakan single degree of freedom system, kekakuan lantai kalau dia perletakannya jepit-jepit dan lantainya dianggap juga rigid, ya sangat rigid sekali, ya kekakuan mencapai tak terhingga dalam artian ini.
Kekakuan lantainya ketika dia didorong dengan gaya tertentu dan mengalami perpindahan tertentu sebesar U ini, itu kekakuan lantainya bisa dihitung menggunakan persamaan ini. 12 EI per H pangkat 3. E adalah modulus elastisitas, I kolom ini adalah momen inersia kolomnya, dan H adalah tinggi kolom tersebut. Oke ya. Dan di sini summation jumlah kolom yang ada di lantai itu. Karena kita memiliki di sini dua kolom maksud saya di masing-masing lantai, berarti nanti ini adalah 2 kali. Jadi dengan demikian kekakuan lantai 1 kalau kita bisa hitung adalah 2 kali 2 jumlah kolomnya 12 tadi ya, dan kekakuan lantai 1 itu dikatakan di sini 2 EI ya, makanya di sini ada 2 EI per tingginya. Tingginya dalam hal ini H pangkat 3. Sehingga kita akan mendapatkan kekakuan lantai 1 totalnya adalah 48 EI per H pangkat 3. Ya, dengan cara yang sama kita melakukan perhitungan untuk kekakuan lantai 2, yaitu 2 kali ini 12 EI per H pangkat 3, dan di sini kekakuannya standar EI ya. Sehingga dapatnya 24 EI per H pangkat 3. Oke, jadi kalau kita udah dapat K1 dan K2, kita lihat ini format umumnya untuk matriks kekakuan adalah K1 tambah K2 di sini. Berarti kita jumlahkan saja 48 tambah 24, berarti 72 EI per H pangkat 3 di komponen di sini. Dan di pojok sini, di luar diagonalnya adalah minus K2, berarti minus 24 EI per H pangkat 3, dan di bawah sini adalah 24. Atau bisa juga dituliskan dalam format seperti begini, kita keluarkan 24 EI per H pangkat 3, ini akan kita peroleh nilainya 3, minus 1, minus 1, dan 1. Ya, oke, bisa ya, dipahami ya. Sehingga kita sudah dapat nih matriks massa dan matriks kekakuan, kita bisa tinggal pindahkan nilai-nilai ini ke persamaan ini, sehingga kita mendapatkan persamaan gerak bangunan 2 lantai tanpa damping. Inilah persamaan geraknya. Ya. Oke. Nah, untuk kalian bisa memahami lebih detail lagi, karena mungkin di sini ada yang berpikir ini kenapa semua dalam parameter-parameter sih Pak? Coba diberikan dalam bentuk angka supaya kami bisa lebih memahaminya. Kita sedikit revisi ya. Kalau misalkan kita kasih angka lah, kita anggap dia tinggi bangunannya itu 4 meter. Ini wajar juga, sering kita lihat bangunan itu tingginya 4 meter ya. Masing-masing sama, walaupun kadang-kadang ada juga beda lantai 1 dengan lantai 2 beda ketinggian. Itu bisa kita adaptasi di sini nanti ya. Oke, lantai 1 kolomnya kita misalkan kita menggunakan WF 350, 175, 711 ya. Modulus elastisitas baja kita bisa tahu itu 200.000 MPa, dan kita bisa lihat di tabel baja momen inersia penampang 350, 175, 711. Di lantai 2 disebutkan tadi lantai 2 ini kekakuannya setengah dari lantai 1, atau lantai 1 2 kali kekakuannya dibandingkan lantai 2. Dan ini saya coba lihatkan di tabel baja, kurang lebih WF 300 150 6,59 itu momen inersianya setengah dari ini. Nggak pas setengah, tapi kurang lebih kira-kira seperti begitulah yang tersedia di tabel profil baja kita. Oke, dan katakan berat lantai 2 itu atau yang atas itu 10 ton berat lantainya dan semua elemen-elemen yang ada di lantai tersebut, kita misalkan 10 ton. Berarti dengan demikian lantai 1 itu dalam hal ini misalkan 2 kalinya, berarti 20 ton. Ya, itu berat lantai tersebut, berat lantai dari komponen-komponennya. Dengan membagikan dengan konstanta gravitasi 10 meter per detik kuadrat, kita akan mendapatkan M1 dan M2 masing-masing 2 ton sekon kuadrat per M dan 1 ton sekon kuadrat per M. Berarti dengan mudah kita bisa menggantikan komponen di matriks ini, berarti ini M1 ini 2, ini 1, ya, formatnya masih sama. Lalu K1 dan K2 kita perlu hitung dengan menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. 2 untuk 2 kolom, 12 itu koefisiennya, 200.000 momen inersia, modulus elastisitasnya, kita menggunakan I untuk WF ini ya, WF 350,
13.600 kita kalikan 10 pangkat 4 supaya jadi milimeter pangkat 4, dibagikan tingginya pangkat 3, 4000 mm pangkat 3, lalu nanti sedikit dikonversi menjadi satuan ton meter supaya seragam dengan satuan massanya dalam ton dan meter ya. Itu dapatnya 1020 ton per meter. Kita lakukan hal yang sama untuk K2 dengan menggunakan momen inersia untuk profil WF350 ini. Kita akan mendapatkan kekakuan di lantai 2 540,75 ton per meter ya. Lalu kita masukkan dia ke sini, berarti yang K1 tambah K2 di sini berarti 1550,75 di sini nanti. Di sini 540,75 negatif, di sini juga, dan tapi di sini dia 540,75 tapi nilainya positif. Sehingga inilah persamaan gerak bangunan 2 lantai yang dimodelkan sebagai shear building ini ya, seperti terlihat di sini. Nah, nanti kalau di sisi kanannya ini beban ini tergantung nanti beban apa yang terjadi pada bangunan kita ini. Bisa misalkan lantai 1 tidak ada beban, hanya ada beban di lantai 2. Dan juga jenis bebannya bisa beragam, bisa beban harmonik, beban kejut, beban gempa, dan seterusnya. Di sini coba saya contohkan kalau misalkan bebannya adalah berupa beban harmonik dan itu hanya diberikan di lantai 2, di lantai 1 tidak ada. Sehingga nanti formatnya akan seperti begini, di lantai 1 tidak ada beban, di lantai 2 dalam bentuk beban harmonik di sini. Saya sudah menjelaskan mengenai beban harmonik. Kalian bisa cek kembali di video ini mengenai diskusi beban harmonik ya. Di situ saya jelaskan bahwa beban harmonik itu adalah beban dengan magnitud tertentu dan diberikan dalam frekuensi tertentu. Dalam hal ini, beban yang diberikan adalah beban 2 ton dengan harmonic vibration dengan frekuensi 600 RPM, itu rotation per menit. Atau kalau per detik supaya dia di hertz itu berarti 600 dibagi 60 itu 100 putaran per detik. Kalau dijadikan radian per detik dikalikan 2V, satu putaran itu kan 2V, 100 kali 2V dapatnya 628 sebagai fungsi waktu. Inilah bentuk persamaan umum untuk contoh ini dengan parameter-parameter yang diberikan 2 lantai dengan model sebagai shear building dengan beban luar sebagai beban harmonik yang berada di lantai 2-nya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai contoh soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti di video pembelajaran selanjutnya saya akan masuk kepada kondisi umumnya. Bagaimana kalau misalkan setiap lantai itu direpresentasikan dengan berbagai multi deformasi atau pergerakan. Misalkan seperti ini, massa itu tidak lagi terpusat di satu lokasi saja. Ini misalkan di satu lantai ada 3 kolom, dia terdistribusi di kolom di pertemuan ini dianggap ada massanya, di kolom ini ada massanya, Jadi ada 3 lokasi massa di lantai tersebut dan juga selain berdeformasi horizontal di sini, kita akan mempertimbangkan juga perpindahan di arah vertikal dan juga ada kemungkinan dia berotasi. Ya, ini kondisi umumnya lah. Kalau tadi itu diskusinya kondisi lebih khusus penyederhanaan. Bagaimana kita membentuknya? Karena di sini ada 3 kemungkinan pergerakan di satu titik, berarti ini nanti totalnya akan ada 18 degree of freedom. Jadi bagaimana kita membentuk matriks massanya, matriks kekakuannya, dan matriks dampingnya. Itu yang menjadi bahan diskusi kita selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semangat mempelajari dinamika struktur untuk pemahaman struktur yang lebih baik. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.